kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sepertinya dia benar-benar mabuk. Lalu tiba-tiba mobil Chenyi datang. Mobil Chenyi kan apa cuma taksi ya? Kalau itu taksi kenapa mobilnya sama kayak Chenyi? Astaga. Jalan. Setelah itu Monan pun sampai di rumah. Di rumah dia berkultivasi. Dalam hati Monan, bagaimana bisa fragmen ini mengkikis energi spiritual? Ini nggak baik. Aku harus mengumpulkan semua pecahan dari piringan samsara. Aku udah cukup mencari kemana-mana. Aku harus fokus meningkatkan kultivasiku. Aku akan paksa memurnikannya, meskipun harus menggunakan metode terlarang. Tunggu, perasaan ini hantu Taurakus. Ada apa dengan hantu Taurakus ini? Sekarang udah cukup keras, ada embrio naga di tubuhku. Andaikan digabungkan dengan hantu Taurakus, lalu tiba-tiba kita pindah ke lautan pengetahuan Monan. Di situ ada sebuah buku, dan buku itu tiba-tiba menerima cahaya. Kayak ada cahaya yang pergi ke buku itu, dan itu adalah tulisan. Dalam hati Monan, ternyata seperti itu. Piringan sama Sara adalah 6 jalan menuju surga. Saat aku mengumpulkan semua sisa pecahannya, aku akan mampu mengakses rekaman secara utuh. Lalu tiba-tiba muncul 2 hantu yang mungkin ya di belakang Monan. Aku nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh hantu Rakustao ini, tapi aku butuh setengah dari kultivasiku untuk menekannya. Membutuhkan semalam utuh untuk menekan pecahan hantu Rakustao. Dan sekarang, lalu 2 hari kemudian, Monan pergi ke bandara. Ayo berangkat, kita ke Yanqing. Monan versi ini cool bet. Saat di pesawat, Monan dihampiri seorang wanita. Dia berkata, "Hei ganteng, apa kau mau tukar kursi dekat jendelanya denganku?" Dalam hati Monan, wah dia manis banget. Monan menjawab, maaf aku nggak bisa. Dalam hati Monan, aku udah menggunakan setengah dari energiku untuk menekan hantu Rakustao dan masih terus menekannya dengan energiku yang masih tersisa. Aku harus tetap fokus untuk menekannya. Tapi jika aku menyerahkan kursiku padanya, dia akan menarik perhatianku dan mengganggu fokusku. Seorang pria di belakang berkata, "Garis cantik, aku bisa menyerahkan kursi dekat jendela padamu. Aku sama sekali gak keberatan." Pria yang di kanan melihatnya dan dia menghampiri wanita itu. Pria itu berkata, "Hei manis, pertama kali aku melihatmu, aku langsung ingin mengobrol. Bisa tukeran WeChat gak?" "Enggak." Wanita itu berkata, "Dasar sampah gak berguna. Bahkan gak bisa ngatur kursi pesawat kelas pertama. Aku akan memecatnya nanti." Lalu tiba-tiba ada yang menelponnya. "Ni hao sayang, Yehuan teman kecilku. Kapan kau sampai?" Pesawatnya akan segera take off. Kita akan segera bertemu. Dalam hati Monan, suara di teleponnya sepertinya aku kenal. Di mana aku mendengarnya? Baiklah, pesawatnya mau take off. Aku matiin ya. Tata. Yang di telepon berkata, "Oke, sampai jumpa di bandara." Wanita itu berkata, "Apa yang kau lihat?" Dalam hati Monan, pasti cuma imajinasiku aja. Aku akan segera bertemu dengan Suanyin setelah bertahun-tahun. Jantungku deg-degan. Apakah Suanyin masih seperti yang aku bayangkan? Dalam hati wanita ini, aku punya perasaan spesial saat terbang. Semenjak kecil, setiap aku naik pesawat, aku selalu mengambil foto untuk kenang-kenangan. Tapi yang cowok ini lakukan cuma tidur doang semenjak take off. Jeez, kenapa dia nggak mau menukar kursinya? Lalu seorang pramugari datang. "Tuan dan Nona, apa ada yang bisa kami bantu?" Dalam hati wanita itu, "Kau menolakku untuk tukeran kursi. Sekarang Nona muda ini akan memberimu pelajaran." Wanita itu berkata, "1 botol air putih. Dan untuk dia juga, dia sangat capek. Jadi lebih baik tidak membangunkannya." Baik, dalam hati wanita ini 3 jam bukanlah waktu yang lama. Tapi nggak memberinya makan dan minum adalah hukuman, karena nggak mau menyerahkan kursi pinggirnya padaku. Lalu Yehwan pergi ke toilet. Harusnya sih ini Yehwan ya, kalau nggak salah ngartiin pas tadi telepon. Dia pergi ke toilet dan dia memegang kalungnya. Dalam hatinya, aku penasaran, dia mikirin tentang aku nggak ya? Aduh, ada apa ini? Kenapa aku merasa pusing? Lalu kalungnya yang dia pegang jatuh. Dan akhirnya kalungnya pun hancur. Dan dari kalung itu keluar seperti aura roh jahat mungkin ya. Terus wanita itu langsung pingsan. Lalu Monan sadar. Dalam hati Monan, kenapa hantu tahu merasa gelisah tiba-tiba? Apakah mungkin ada jiwa jahat di pesawat ini? Ada apa Nona? Nona, apa Nona bisa mendengar saya? Apa Nona baik-baik aja? Saat dibuka, mereka melihat
kalau Yehwan pingsan. Oh tidak, cepat baringkan dia. Dia masih belum siuman. Gimana bisa dahinya begitu gelap? Dia nggak keracunan kan? Pramugari yang di kiri berkata, kita harus segera melakukan pendaratan darurat dan mengirimnya ke rumah sakit. Nyawanya terlalu penting untuk menunggu. Kita harus segera melaporkannya kepada kapten. Dalam hati Monan, kenapa pesawatnya putar balik? Rencanaku berantakan. Lalu Monan pergi ke toilet. Dia berkata, minggirlah, aku akan memeriksanya. Pramugari itu berkata, kami rasa penumpang ini keracunan. Bahaya bagi Anda datang ke sini tuan. Mohon segera kembali ke tempat duduk. Pramugari yang satunya berkata, enggak, biarkan dia datang. Mereka terbang bersama. Tuan, apa Anda tahu apa yang terjadi dengan pacar Anda? Apakah dia pernah seperti ini sebelumnya? Dalam hati Monan, bagaimana bisa dua jiwa kejam seperti itu merasuki dia? Dia akan menjadi psikopat kalau tidak dimurnikan. Monan berkata, Nona, sebaiknya Anda tunggu di luar. Lalu Monan memulai pengobatannya. Lalu setelah itu keluar dua roh jahat dari kepalanya. Melihat itu para pramugari kaget. Benda aneh keluar dari kepalanya. Apa itu? Lalu Monan menangkapnya. Dalam hati Monan, cuma dua hantu Yinling kecil, tapi berani menunjukkan niat membunuh ke raja ini. Cari mati. Lalu Monan seperti melihat flashback. Bukan flashback sih, seperti melihat ingatan. Oh, aku mengerti. Lalu setelah itu Yehwan akhirnya sadar dan dia melihat Monan. Seseorang, cepat kesini selamatkan aku. Orang ini melecehkanku. Seorang pramugari berkata, tenang Nona, mohon tenang. Yehwan berkata, aku akan melaporkan kejadian ini ke polisi dan aku akan menuntutmu. Dua wanita ini menyaksikan semuanya. Kau nggak akan bisa kabur, kau dengar kan? Nona salah paham. Nona kehilangan kesadaran dan akhirnya pingsan di sini beberapa saat lalu. Dan lelaki ini yang telah menolong Nona untuk kembali sadar. Apakah benar itu yang terjadi? Monan berkata, jadi karena dia udah sehat, gak perlu pendaratan darurat kan? Si pramugari berkata, mohon izinkan kami untuk memeriksa kesehatannya kembali, hanya untuk memastikan jika dia gak apa-apa, maka kita gak akan perlu melakukan pendaratan darurat. Dalam hati si pramugari, dia ganteng banget. Dalam hati Monan, aku gak tahu bahwa hantu Tao punya kekuatan seperti itu. Jika aku bisa memurnikan dan menyerap hantu ini secara utuh untuk memelihara kultivasiku, bukankah aku jadi mampu memanfaatkan semua jenis hantu? Lagi pula nggak baik membiarkan hantu yang sudah sepenuhnya tercemar oleh energi jahat berkeliaran seperti itu. Jadi lebih baik kugunakan untuk keperluanku. Lalu wanita tadi menghampirinya dan berkata, mohon maafkan aku atas tuduhan palsuku. Aku cuma bersikap berdasarkan naluriku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mona merespon, aku menyelamatkanmu hanya agar mereka nggak putar balik dan melakukan pendaratan darurat. Jadi nggak perlu berterima kasih padaku. Dalam hati Yehwan, dasar orang arogan. Menurutnya dia itu siapa? Tapi dia telah menyelamatkanku. Aku harus tenang, jangan marah, jangan emosi. Lalu dia melihat Leontin yang hancur itu. Yehwan berkata, aku dengar itu karena ada yang salah dengan Leontin Gyoku. Apa kau bisa memberitahu ada apa? Leontinmu itu jahat dan dua jiwa iblis merasukinya. Coba ingat, apa yang telah berubah dalam hidupmu setelah kau memakainya? Kau benar, setelah aku mulai memakainya, aku mulai mimpi buruk tiap hari dan jadinya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Dokter bilang aku capek secara mental dan aku telah melalui banyak hal apes akhir-akhir ini. Oh ya Tuhan, apakah aku telah dirasuki oleh semacam jiwa iblis? Apa yang harus aku lakukan? Beristirahatlah. Sekarang Leontin Gyoknya udah hancur. Kau tidak akan mimpi buruk lagi setelah sekarang. Dan seterusnya, hidupmu akan normal. Dan mengenai gimana memperlakukan orang yang telah memberimu giok itu terserah padamu. Dalam hati Yehwan, Leontin Gyok ini diberikan padaku oleh Chow Yowon. Seharusnya dia dan aku jadi pasangan. Mungkinkah dia? Yehwan berkata, kau nggak tahu seberapa besar bantuan yang telah kau berikan padaku. Oh ya, ngomong-ngomong, namaku Yehwan. Siapa namamu? Tolong biarkan aku berterima kasih dengan benar saat kita nanti sampai ke Yanqing. Mona merespon, aku Monan dan sungguh gak perlu berterima kasih padaku. Aku nggak melakukan hal yang wah. Pesawatnya pun sampai di Yanqing. Monan dengan cepat langsung pergi. Yehwan mencari Monan. Monan, kemana dia? Aku masih mau berterima kasih padanya. Kemana dia pergi? Dalam hati Yehwan, Yanqing adalah daerah kekuasaan keluargaku. Aku akan meminta bantuan ke Bibi dan aku pasti akan menemukannya. Dalam hati Monan, masih ada waktu sebelum sekolahnya Xuanyin selesai. Jika aku cepat-cepat, mungkin aku masih bisa menemuinya di gerbang sekolah. Sekarang jam 3:30 sore. Lalu Monan naik taksi ke distrik Xicheng. Monan pun sampai di sekolah Xuanyin. Baru kali ini lihat Monan tegang. Lalu ada pengumuman dari Toa. Ya Toa. Jam sekolah selesai. Semua murid harus memperhatikan keselamatan dan segera pulang secepatnya. Lalu para murid pun pulang. Mona menghampiri dua orang dan dia bertanya, permisi, apa kalian kenal dengan Mu Xuanyin? Murid yang kanan berkata, apa kau murid dari sekolah lain? Mau mencoba keberuntungan dengan bunga sekolah kami? Murid yang di kiri berkata, bunga sekolah kami telah absen pergi ke sekolah selama beberapa hari ini. Kau sebaiknya nggak berkeliling untuk menanyakannya. Jika tunangannya Cao Qilin tahu bahwa ada orang yang menanyai tunangannya, dia pasti akan menghajarmu. Mereka berdua pun pergi. Yang satu berkata, hei, kau harus pelankan suaramu. Kau nggak boleh berurusan dengannya. Keluarganya berbahaya. Mendengar itu, Mona sedikit marah kali ya. Tunangannya, sial. Monan marah, lantainya sampai retak.
Kenapa aku berlebihan? Aku harus tenang. Dalam hati Monan, bodoh amat lah. Kembali aja besok lagi. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil Monan. Itu kau. Ternyata seorang wanita. Dia berkata, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Apa kau murid di sini? Apa kau mengingatku? Aku pramugari di penerbanganmu tadi. Halo. Nggak nyangka bisa bertemu denganmu di sini. Wanita itu berkata, namaku Han Tianxin. Siapa namamu? Namaku Monan. Maafkan aku berkata seperti ini setelah aku baru bertemu denganmu. Tapi aku ragu. Aku nggak akan ada lagi kesempatan lagi. Aku punya suatu permintaan. Menurutku, ayahku juga kerasukan. Apa kau bisa membantunya juga? Aku akan membayarmu berapapun harganya. Kakakku bekerja di sekolah ini sebagai guru. Jadi kalau kau ada masalah, dia akan membantumu. Jadi tolong, maukah kau membantu kami? Dalam hati Monan, beruntungnya aku. Kalau saudaranya adalah guru di sini, aku mungkin bisa dapat informasi mengenai keadaan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin tuh cewek yang di thumbnail guys, yang rambut putih. Monan menjawab, ya, aku nggak akan meminta uang, tapi aku akan menanyakan beberapa pertanyaan ke saudaramu. Tianxin merespon, nggak masalah. Lalu ada mobil datang, Toyota Camry. Oh, sepertinya itu mobil kakakku. Sepertinya dia baru selesai mengajar. Ayo masuk. Tianxin memperkenalkan Monan. Kakak, perkenalkan, lelaki ini namanya Monan. Dan Monan, ini kakakku, Han Yichang. Yaudah, masuklah ke mobil dulu. Apa dia pacarmu? Bukan, dia cuma teman. Aku memintanya untuk melihat keadaan ayah. Bukankah kau tahu seberapa serius keadaan ayah? Tapi kau masih meminta anak SMA untuk mengeceknya. Apa kau pikir ayah itu sebuah bahan eksperimen apa? Tianxin merespon, kakak, perhatikan kata-katamu. Kau nggak tahu seberapa luar biasa dan hebatnya orang ini. Tapi kelihatannya nggak begitu. 10 menit. Aku cuma butuh 10 menit untuk menyembuhkan paman. Jika aku gagal, maka aku akan segera pergi. Tapi jika aku berhasil menyembuhkannya, kau harus membantuku dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kau nggak sedang mengejar adikku kan? Kau ada di kelas berapa? Kakak, akulah yang mengundangnya. Dan kalau kakak nggak berhenti bersikap seperti bajingan gitu, kakak bisa pulang sendiri. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberinya 10 menit. Dalam hati Monan, keluarga Chow. Di kehidupanku yang sebelumnya, mereka telah memisahkanku dengan Xuanyin. Tapi kali ini, aku nggak akan membiarkan sejarah terulang lagi. Mereka pun sampai akhirnya di rumah. Ini rumah kami. Dan Monan pun masuk. Ini adalah ayahku. Dalam hati Monan, orang ini bukan dirasuki oleh hantu jahat. Lalu dia melihat, kakaknya berkata, jadi tuan dokter yang hebat, apa kau mampu mengetahui penyakitnya? Kau punya 9 menit waktu tersisa. Tianxin berkata, demi Tuhan kakak. Kak, kau mau ayah kita sembuh atau enggak? Apa kakak nggak bisa diam sebentar aja? Yichang merespon, aku mau ayah kita sembuh lebih dari siapapun. Tapi kau tetap membawa orang baru ke rumah kita. Tapi tetap aja, gak ada satupun dari mereka yang bisa mendiagnosa keadaan ayah sekarang. Apa kau pikir anak muda sepertinya mampu menyembuhkan ayah kita? Kau gak balik ke rumah seminggu dan gak peduli dengan keadaan ayah sama sekali. Beraninya kau mempertanyakan usahaku. Sekarang ceritakan padaku, berapa banyak dokter terkenal yang telah kau bawa ke sini? Dan Tuhan tahu seberapa mahal kau membayar mereka. Tapi semuanya gagal untuk mencari penyebab dan keadaan ayah. Dan sekarang kau membawa anak SMA ke rumah. Kau berharap dia menyembuhkan ayah. Kalau kau bukan gak waras, terus apa? Yichang berkata, bukankah kau bilang 10 menit? Udah berapa lama ini? Kau seharusnya cepat-cepat. Monan menjelaskan, dia gak dirasuki oleh hantu apapun. Dia terluka oleh seseorang. Meridiannya telah terluka parah, di mana gak hanya menyebabkan luka di seluruh susunan tubuhnya, tapi juga otaknya, yang mana menyebabkan dia koma. Apa? Apa ayahmu punya musuh yang kuat? Dalam hati Monan, di dunia kultivasi ada 4 jenis sumber kekuatan yang biasanya dikenal sebagai kekuatan dalam: Chen Qi, Essence Qi, Spiritual Qi, dan Divine Qi. Semenjak aku terlahir kembali, aku hanya bertemu dengan ahli bela diri kekuatan dalam di Cina. Tapi lukanya disebabkan oleh ahli bela diri yang bisa kultivasi sampai Chen Qi. Siapa orang ini? Dan bagaimana mungkin aku nggak pernah mendengar Master Chen Qi? Ayah adalah manajer di perusahaan Chao Chia. Semuanya normal. Sampai pada suatu hari, beliau tiba-tiba bilang, kita akan segera pindah. Tapi kurang dari 3 hari, dia keluar. Beberapa gangster mengeroyoknya. Dalam hati Monan, aku nggak boleh meremehkan keluarga Chow. Hanya untuk berurusan dengan manajer biasa aja, mereka mengirim ahli Chen Qi. Mereka tentu aja memberdayakan orang yang hebat. Tianxin berkata, beliau nggak ada luka luar. Tapi keesokannya, ayah tiba-tiba mulai menderita sakit kepala. Dan sakitnya sangat ekstrim, sampai membuatnya nggak bisa berdiri. Setelah 2 hari, beliau pingsan dan nggak pernah bangun semenjak itu. Monan, tolong katakan bahwa kau bisa menyembuhkannya. Tolong, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Monan berkata, jangan khawatir. Cepat ambilkan aku bak berisi air hangat, cukup untuk membersihkan tubuhnya. Baik. Dalam hati Monan, obatnya terlalu kuat untuk dia terima secara langsung. Pertama, aku harus mencairkannya di air untuk menurunkan potensinya. Lalu Monan mulai eliksir darahnya dicelupkan ke air agar mencair. Yichang melihat itu. Dalam hati Yichang, menjijikan sekali. Bagaimana bisa dia? Ya Tuhan. Lalu Monan mengambil sebuah kain. Dalam hati Tianxin, ini harus dilakukan. Akhirnya, dia mulai pengobatannya. Monan berkata, sekarang, dengarkan aku dengan cermat. Berikan ayahmu secangkir air dari bak ini.
Dan untuk sisanya, celupkan handuk hangat dan gunakan untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Dia akan bangun dari koma setelah pengobatan ini selesai. Mendengar itu, mereka berdua kaget. Bajingan sialan, cukup sudah dengan omong kosongnya. Aku nggak akan membiarkan ayahku meminum air kotor itu. Lalu air baknya ditaruh di meja. Yichang berkata, minggir kau Han Tianxin, aku akan membunuh bocah ini. Bocah nggak tahu malu. Dasar kau mau membunuh ayahku. Kakak, tenang dulu, dengarkan dulu dia, tenang. Yanqing lanjut marah. Pergi kau dari rumah aku sekarang. Jangan berani lagi kau menunjukkan wajahmu padaku. Tianxin berkata, Monan, kau bilang kau tahu cara menyembuhkan ayahku. Perlakuan seperti ini gak terlihat benar sama sekali. Tolong jelaskan padaku. Monan menjelaskan, aku menaruh obat-obatan di airnya yang akan menyembuhkan ayahmu. Percaya atau enggak, itu terserah kamu. Dalam hati Tianxin, aku melihatmu menggunakan semacam ilmu magis untuk menyelamatkan gadis di pesawat itu. Tapi kali ini, kau hanya menggunakan air biasa dan menampakkan tangan kotormu ke air itu. Sangat konyol. Yichang berkata, kau mau pergi sendiri atau aku harus menghajarmu agar keluar dari rumah ini. Itulah kenapa saudariku ini sangat bodoh. Dia terlalu naif dan dengan mudah diperdaya oleh orang yang tahu-tahu malu sepertimu. Tianxin merespon, bodoh, naif. Apa aku salah? Aku mengerahkan apa yang aku bisa untuk menyelamatkan ayah. Dalam hati Tianxin, setelah ayah jatuh koma, aku bekerja keras pada siang hari dan menangis sendiri di malam hari. Aku nggak mau berada di penderitaan itu lagi. Apakah hanya dengan meminum segelas air ini bisa benar-benar menyembuhkan ayah? Bahkan meskipun cuma 1/10.000 kesempatan, jika itu bisa menyembuhkan ayah, aku akan mencobanya. Tapi Yichang menariknya. Apakah udah gila? Buang semua air ini ke toilet. Kakak, lepaskan. Lalu bak air itu terlempar dan airnya jatuh ke ayahnya. Hah? Ih, ini semua salahmu. Apa yang telah aku lakukan? Ayah, aku nggak layak untuk jadi anakmu. Lalu tiba-tiba ada yang memegang kepala dari Tianxin. Ayah, akhirnya ayah siuman. Ayah, gimana perasaan ayah? Ayahnya berkata, ayahmu sekarang baik-baik aja, Little Pie. Kita lihat si Yichang kepalanya benjol dan dia melihat ke arah ayahnya. Obatnya benar-benar bekerja. Monan berkata, ayahmu udah bangun dari koma, tapi dia masih sangat lemah. Kalau kau merawatnya dengan baik, dia mungkin akan sembuh sepenuhnya. Tianxin berkata, jadi apakah ayah akan baik-baik aja? Dia benar-benar terlihat sangat lemah sekarang. Monan menjawab, aku nggak yakin. Kalau kau mendengarkanku, dia nggak akan selemah ini. Dokter Monan, aku mohon padamu. Jika dokter masih punya beberapa pil itu, aku mohon, berikan kepada ayahku. Mohon tolong kami. Monan membalas, bukankah kau tadi baru mau mengusirku dari rumah? Apa hakmu buat meminta pertolongan padaku? Dokter Monan, maafkan aku atas kelancanganku. Aku telah gagal melihat Gunung Tai di depanku. Monan berkata, kita udah buat kesepakatan. Jika aku menyembuhkan ayahmu, sebagai gantinya, kau akan menjawab beberapa pertanyaan dariku. Kau harus melakukan semua itu. Dengan begitu, aku akan bantu ayahmu. Jadi katakan padaku, apa kau tahu kenapa Mu Xuanyin gak masuk sekolah hari ini? Yichang menjawab, Mu Xuanyin, dia pergi ke pameran kaligrafi dan lukisan. Anak-anak dari keluarga kaya raya suka menghadiri acara seperti itu. Jadi bagaimana caraku agar bisa bertemu dengannya? Ya itu gampang banget, sangat gampang. Aku masih punya tiket pameran kaligrafi dan lukisan itu. Dokter bisa memakainya dan bertemu dengannya di pameran itu. Aku udah melakukan apa yang jadi tugasku. Apakah Dokter Monan bisa memberikan pil itu ke kami? Lalu Monan memberikannya. Monan berkata, obati ayahmu seperti yang aku bilang tadi. Dia akan sembuh sepenuhnya dengan cepat. Yichang berkata, keluarga kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, Dokter Monan. Terima kasih banyak, tapi akan repot kalau aku pergi ke sana jalan kaki. Jadi aku perlu tumpangan. Berikan aku kunci mobilmu. Dipalak coba mobilnya. Monan pun pergi ke sana. Jadi dia ada di sini. Lalu saat Monan masuk, spesial dipersembahkan dari grup Chow. Sepertinya grup Chow lebih kuat dari yang aku perkirakan. Seseorang berkata, bukankah itu lukisan Lao yang menang juara pertama di kompetisi menulis sambung? Seorang membalas, iya. Secara keseluruhan level dari pameran kali ini jauh naik daripada tahun lalu. Lalu Monan mulai jalan. Lukisan percikan tinta ini sungguh luar biasa. Lalu Monan melihat sebuah lukisan yang aneh dan dia menghampirinya. Lukisan ini sebuah peta. Lukisan ini pastilah berasal dari ahli zaman dulu. Bahkan di era ini lukisannya masih memancarkan jejak energi spiritual. Aku nggak bisa membayangkan betapa luar biasanya lukisan ini pada zamannya saat dilukis pertama kali. Tiba-tiba seseorang berkata, anak muda, apa kau tertarik dengan lukisan 13 Brocade ini? Monan bertanya, jadi nama tulisan ini 13 Brocade. Beberapa murid menghampirinya. Salam Pak Guru Tang. Acara ini udah berjalan beberapa hari dan sampai sekarang hanya murid inilah yang menunjukkan minat ke 13 Brocade. Faktanya, ini adalah lukisan yang terkenal. Berdasarkan legenda, ada 13 ikan koi yang dilukiskan. Berapa banyak kau bisa melihatnya? Murid yang di kiri berkata, ya aku cuma bisa melihat 7 koi di semua lukisannya. Murid perempuan berkata, iya, aku juga hanya bisa melihat 7 Pak Tang. Apa benar ada 13? Guru Tang berkata,
Ya seperti itulah, kita nggak bisa melihatnya. Sejauh ini, aku hanya bisa melihat 11 ikan koi. Ada cara untuk melihat semua ikan koi yang terlukis di sini. Tapi cara itu, tidaklah sembarang orang yang bisa melakukannya. Kau harus menggambar ribuan macam ikan koi untuk melihat semua ikan koinya. Aku sendiri udah menggambar ikan koi selama beberapa tahun. 1000 kali. Luar biasa. Monam berkata, Patang, aku ingin beli lukisan ini. Dengan siapa aku bisa membelinya? Ya, meskipun kamu jual beli kaligrafi dan lukisan ini untuk donasi, tapi lukisan ini bukan lukisan biasa. Lukisan ini adalah salah satu lukisan yang paling terkenal dalam sejarah. Jadi nggak bisa dijual ke sembarang orang. Tapi anak muda, kenapa kau ingin membelinya? Murid yang di kiri berkata, Kawan, apa kau kira kaligrafi dan lukisan di sini bisa dibeli dengan uang yang kau punya? Murid perempuan itu berkata, Patang bilang, lukisan ini adalah masterpiece di antara para masterpiece. Jadi aku kira pasti udah banyak orang, dan bahkan orang-orang besar yang mencoba membelinya sebelum kau, tapi masih tetap gagal. Kalau begitu, bagaimana bisa kau? Seseorang berkata, dari 13 ikan koi yang ada, berapa banyak yang bisa kau lihat? Kau harus tahu, kau nggak bisa hanya banyak omong. Monam berkata, jika aku bisa menunjukkan di mana letak 13 koi di lukisannya, maka kau akan memberitahuku kemana aku harus pergi untuk membelinya. Deal? Dasar sombong. Pak Tang berkata, hahaha. Di umurmu yang sekarang, kalau kau mampu menunjukkan 9 aja, aku nggak hanya akan menunjukkan kemana kau bisa membelinya, tapi bahkan aku akan tunjukkan lukisan aslinya. Monan menyetujuinya. Oke, deal. Monan memulainya. Seperti yang terlihat, ada 7 garis di permukaan mereka, melambangkan 7 ikan koi. Dan garis yang memisahkannya jugalah termasuk ikan koi. Batas antara yang terang dan yang gelap di sisi kiri melambangkan 3 ikan koi. Di bawah kanan lukisan ada 1, dan yang terakhir ada di tengah-tengah lukisan. Nomor 8-nya ada di sini. Oh iya, aku bisa melihatnya. Itu ikan koi ke-8. Kerja bagus anak muda. Aku rasa kau punya kemampuan yang layak. Terus Mona melanjutkan. Dan ini adalah nomor 9. Dan kalian bisa lihat di bawah kiri ikan nomor 10. Dan ini ikan koi yang ke-11. Luar biasa. Pak Tang berkata, Anak muda, siapa namamu? Dari kampus mana kamu? Mona menjawab, Namaku Monan. Sekarang aku udah menunjukkan 11 ikan koi. Jadi bantu aku untuk membelinya. Tentu saja, lukisan ini menjadi milik keluarga Tang kami dan akan dilelang di sini 3 hari ke depan. Aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan kartu VIP untukmu. Terima kasih banyak. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.